Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Lebih Ini percaya dia Benik, guys. ya monggo, Ya monggo. silahkan. It's your own life. Yes. You punya otak Tuhan bagi, you punya mata Yeah. Tuhan bagi, you punya hidung Tuhan Yeah. bagi, you punya mulut, you punya telinga. Yeah. You punya decision for your own life. You punya decision untuk putuskan. It's your own life, your own choice. Silahkan, monggo, Silahkan, monggo. monggo. Betul, silahkan. Mau percaya siapa? Mau percaya saya kek, mau percaya Benik kek, mau percaya kakak ini, terserah Anda, terserah Anda. Kalau saya pribadi sama pemikirannya seperti kakak itu. Kalau saya, ya Anda mau percaya Benik silahkan, mau percaya saya silahkan. Cuman yang penting saya itu sudah memberikan fakta sesuai apa dan pengalaman saya, karena saya sudah pernah ke Malaysia dan bertahun-tahun hidup di Malaysia. Semestinya saya itu sedikit banyak tahu tentang Malaysia. Gimana kehidupan di sana, gimana orang-orangnya di sana, gimana negaranya gimana. Ya walaupun tak banyak saya tahu, setidaknya saya pernah tahu, bukan hanya ya berangan-angan itu Malaysia seperti ini. Ya setidaknya saya tidak seperti itu. Setidaknya saya pernah merasakan hidup di Malaysia. Seperti itu. Ya, itulah yang saya jawab selalu, apa-apa yang sekiranya video-video yang dibuat oleh orang-orang itu gitu ya. Orang-orang itu yang tak betul saya betulkan. Kenapa? Saya tidak mau masyarakat saudara-saudara saya, warga-warga Konoha, Indonesia itu mendengar dan melihat berita-berita yang tipu. Itu saja. Itu saja. Anda percaya? Silahkan. Tak percaya? Ya silahkan. Mau ikut yang tipu? Silahkan. Terserah Anda. Saya hanya menjelaskan kebenaran yang ada. Kita lanjut guys. Ini Pemirsa, apa ini? dua pulau di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur diduga telah dikuasai asing. Akibat dikuasai asing, wisatawan lokal dilarang memasuki pulau. Inilah situasi saat wisatawan lokal yang berniat masuk ke pulau untuk berwisata. Namun seorang warga negara asing melarang wisatawan lokal ini memasuki pulau. Warga negara asing ini berdalih, setiap wisatawan yang memasuki pulau diwajibkan membayar biaya. Jika tidak bersedia membayar, maka wisatawan lokal hanya diperbolehkan berada di jembatan saja. Wisatawan lokal yang dilarang memasuki pulau pun mengaku kecewa. Masuk ke area mereka yang tidak boleh berenang di area sini. Seharusnya ini tidak boleh terjadi untuk ini masih wilayah NKRI itu. Ini jelas NKRI. Kalau seandainya tadi di luar dari Pulau Jawa, ini kan di tengah. Ya, itu kan di tengah. Ini perbatasan masih jauh kok. Masih ada barang-barang privasi seperti ini. Sementara mereka, ketika kita ke negara mereka, tidak ada hal-hal privasi yang di sini. Apakah uang bisa membeli negara ini? Kepercayaan apa yang negara berikan untuk kita menjaga negara ini kalau negara sendiri mau menjual belikan dan memberikan izin untuk menjaga privasi mereka? Di mana ini? Di mana guys? Maksudnya ada pulau dijual gitu. Siapa yang jual pulau ini? Maksudnya negara gitu jual pulau. Ini
juara pula. Pemerintah gitu jual pulau. Gimana maksudnya ini? Hah? Gimana? Masa iya pemerintah udah negara ini semiskin itu sampai jual pulau segala gitu ya? Hah, gimana gini guys? Ini tolong penjelasannya sama pemerintah penjelasannya tentang pulau ini. Tolong Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Antek asing. Itu kata-kata Pak Prabowo ya. Biar Pak Prabowo nanti yang jawab guys. Kita lanjut aja. Ini apa ini? Kondisi sekolah di Madura memprihatinkan, mirip kandang sapi, kandang lembu katanya guys, atau kambing. Di mana di Madura? Di Madura mana ini guys? Ya Allah, masih tanah. Sekolah Yong. Sekolah Jong. Lo Iya, terlalu becek. nggak mau diperbaiki. Iya tuh. Berdoa. Bismillah, mudah-mudahan diperbaiki katanya. Tapi dalam bahasa Madura guys. Viral. Iya, Iya. mulai becek lagi ya. Oh, apa viral? Buat viral biar diperbaiki katanya. Ulul. Gimana Ini ini? lo ikan nangi ya. Oh, ini ditempatin. Ditempatin juga katanya. Perbaiki kelasnya Pak. Becek ya. Perbaiki kelasnya Pak katanya. Aduh, kasihan guys. Ini di Madura guys. Nggak tahu di Madura mana. SD apa, kondisi SD Telomar Tanah Merah Bangkalan. Oh, di Bangkalan ini Madura di bagian barat guys. Prihatin banget ini. Udah Pak, Oh, becek ya. nih bilang sama Pak Prabowo agar diperbaiki gitu. Parah betul sih sekolahnya ini. Ya Allah. Oh, ini cikgunya ini. Ya Allah, lebih. Yang sekolah pun tak banyak ya. Tak banyak sekolah yang udah sekolah ya. Tendean hari. Ya Allah, ya Rabbi, sampai macam itu loh sekolahnya, nggak diperbaiki guys. Ini sekolah, kalau di Malaysia itu sekolah kerajaan, kalau di sini sekolah negeri. Sekolah negeri itu milik kerajaan lah kalau di Malaysia itu. Sampai macam itu coba, sampai kayak gitu masih dibiarkan coba. Tapi negara itu mampu membuat ribuan koperasi merah putih, membuat ribuan dapur MBG, bagus-bagus loh. Tapi sekolah yang bertahun-tahun yang sampai hancur macam ini, pemerintah itu tak mampu untuk memperbaiki. Herannya itu di situ. Hah? Kan heran kan guys? Tak patut kan? Ya. Sekarang itu negara itu mampu membuat ribuan dapur MBG. Tapi tapi pemerintah tidak mampu memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Padahal ribuan loh sekolah-sekolah yang rusak itu. Itu yang kenapa gue tuh nggak setuju. Bukan gue nggak setuju dengan MBG-nya, bagus program MBG itu, tapi harus selaras dengan pendidikannya. Kalau pendidikannya masih banyak yang seperti ini, program pendidikannya masih tak bagus, masih tak baik, ya langkah baiknya ya lebih baik kan di pendidikan aja gitu. Tapi kalau dua-duanya bisa jalan, ya bagus. Tapi nyatanya sekarang kan pendidikannya tertinggal, sekolahnya banyak yang rusak, infrastrukturnya banyak yang rusak, malah fokus ke MPG. Kan salah itu namanya. Bener nggak? Kita lanjut guys. Ini apa ini? Mesin ya. BBM naik, pedagang kelapa di Bogor keluhkan daya beli ambrol. Mesin 50.000 sekarang 80, sangat jauh dari yang biasa gitu. Pengaruh juga kan kalau ada pesanan itu ke tukang ojek, biasa 15.000 jadi 20.000 ongkos kirimnya gitu. Langganan minta di antar barang gitu, santan.
Kenaikan harga Pertamax membuat biaya operasional pedagang kelapa di Pasar Ciawi ikut membengkak. Dampaknya mempengaruhi banget pertalit itu, karena kalau ke pom itu nggak dikasih. Ya Bisanya ada juga di pom yang ngasih karyawannya itu pakai pompan tapi harus Pertamax gitu. Ada ya. Nah, gini ya. Ini gue jelasin biar nggak salah paham. Soalnya konten ini banyak di komentarnya itu banyak yang bertanya begini. Emang mesinnya itu atau engine-nya itu pakai Pertamax atau RON 92 katanya. Gini. Di pam minyak kita itu tidak boleh beli pakai jerigen atau pakai apalah, pakai tongga, pakai apa gitu. Itu tidak boleh. Pakai jerigen itu tidak boleh, guys. Nah, boleh pakai jerigen itu tapi harus beli Pertamax. Pertalite tidak diperbolehkan. Gitu. Itulah kenapa banyak pekerja-pekerja yang macam ini yang sehari-harinya itu menggunakan engine kena beli 92, RON 92 atau Pertamax. Gitu. Bukannya mereka tidak mau beli Pertalite, cuman nggak boleh kan kalau pakai jerigen gitu. Jadi terpaksa beli Pertamax. Dan sekarang Pertamax tuh naik, akhirnya orang-orang ini itu ya operasionalnya lebih mahal. Sedangkan kita untuk kita mau giling daging, giling kelapa itu mahal gitu. Karena tak pakai listrik. Di sini tuh jarang pakai listrik. Kalau di Malaysia kan pakai listrik kan. Kalau kita parut kelapa, guys, parut kelapa. Di Indonesia itu parut kelapa itu pakai engine, pakai pakai itu, guys. Pakai engine lah gitu. Pakai engine, dan engine-nya itu pakai RON 92. Kenapa pakai RON 92? Karena mau beli RON 90 itu tidak diperbolehkan. Kalau pakai tong atau pakai jerigen gitu, guys. Jadi itulah alasannya kenapa sekarang itu pada naik semua. Mau parut kelapa naik, mau parut daging, giling daging gitu, giling tepung gitu naik, ya alasannya seperti ini gitu, guys. Kenapa di Indonesia tuh tak pakai macam di Malaysia, tak pakai yang pakai elektrik atau pakai api? Karena di sini PLN atau kalau di sana itu TNB ya, itu mahal banget, guys. Jadi mahal, itulah kenapa orang-orang itu lebih milih pakai engine gitu, guys. Paham ya? Gue jelasinnya nih ya sedikit ini, guys, karena banyak yang lupa. Ya bukan banyak yang lupa lah. Keterbatasan sebenarnya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, guys, sholawat.